Kita cobain pakai cabenya. Aduk-aduk dulu. Halo sahabat Koko Kuliner semuanya, balik lagi sama gua William. Dan siang hari ini Bekasi hujan sangat lebat, dingin-dingin cuacanya, enaknya kita makan yang hangat-hangat. Nah, hari ini gua lagi ada di Bakmi Ayam Bejo. Nah, ini salah satu mie ayam yang banyak direkomendasiin oleh para subscribers gua yang suka berkuliner di Bekasi. Bakal gua review buat teman-teman semua. Ayo kita masuk ke dalam. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Angga nih, selaku pemilik dari mie ayam Bejo. Pak, nanya-nanya ya Pak ya, sambil ganggu boleh ya? Boleh. Nah, ini kenapa namanya Bejo nih Pak? Terus beruntung. Bejo itu kan bahasa Jawa ya, artinya beruntung ya? Pakai es jamak berarti beruntung terus kan? Oh beruntung terus, bener. Pakai S di bahasa Inggris. Bejo jadi beruntung terus, wah bener-bener. Sama. Bener-bener. Nah ini spesialnya apa nih dari mie ayam Bapak nih? Sebenarnya mie ayam pangsit. Mie ayam pangsit ya. Kita pesan variasinya kan tadi ada mie ayam yang biasa sama yang mie gepeng ya Mas ya. Nah, berarti kita cobain yang mie gepengnya teman-teman, sama mie ayam yang biasanya, sama mie ayam yang yamin ya Pak ya. Yamin. Nah, itu kan beda rasa. Kalau yamin itu kan lebih manis ya Pak ya? Manis. Nah teman-teman yang nggak tahu, ini alamatnya boleh dikasih tahu dong Pak ke teman-teman Pak, di mana sih Pak? Di Google di antara Masjid Al Azhar dan Sekolah Penabur. Oh, pokoknya ini dari Masjid Al Azhar atau Sekolah Penabur yang ada di Sumarekon, masuk dikit aja. Iya. Pokoknya nanti cari mie ayam paling rame. Nah, ini nih tempatnya. Best seller. Best seller. Bulan depan tuh merambah pakai toppingannya banyak. Oh gitu. Apa yang mau ditambah tuh Pak? Ya pakai itu kalau pakai ayam katsu. Oh. Pakai ayam katsu. Sama bakso juga ya. Jadi lebih kekinian ya Pak ya, mengikuti Iya. zaman ya. Biar nggak jadul. Oh iya. Untuk teman-teman, bulan depan kalian bisa kesini, banyak varian baru nih dari Bapak Angga nih ya. Ada mie ayam katsu nanti. Nah, kemungkinan nanti kita balik lagi ke sini nih, cobain mie ayam katsunya nih. Iya, bisa. Jadi teman-teman pokoknya kalau bingung karena ini agak ke dalam, kalian bisa cari GPS saja di Google, itu ke arah Al Azhar ya, Masjid Al Azhar atau Sekolah Penabur. Oke, kita lihat pembuatannya dari mie ayam Bejo. Habis itu kita bakal Lagi bikin cobain mie yamin. makanannya nih. Oke sahabat semua, ini udah datang semua pesanan kita. Ya di sini ada mie gepengnya. Ini yang original, terus ini ada pangsit sama baksonya, dan ini yang paling dijuarain sama Pak Angga di mie ayam Bejonya ini. Katanya pangsitnya ini harus banget dicobain karena rekomendasi banget dari kedainya si Bapak. Dan ini ada mie ayam yang originalnya, dan yang terakhir ini ada mie yamin. Mie yamin ini sebenarnya sama aja, dia cuma bedanya dia lebih manis, dan ini udah lapar banget dengan cuaca yang hujan kayak gini, wajib banget buat kita coba. Nah, untuk tambahannya di sini ada cabai acar, terus di sini juga ada cabai giling ya, teman-teman. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung cobain ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau kesini, mie ayam Bapak Angga atau mie ayam Bejo ini buka mulai dari jam setengah 8 pagi. Kalau lagi rame jam 2 bisa udah habis loh ya, ratusan porsi. Jadi kalian jangan sampai datang kesiangan. Tapi kalau operasi normalnya buka sampai sore kok. Kita cobain dari yang yaminnya dulu, baru yang original. Teman-teman bisa lihat dia itu toppingnya pakai dada ayam,
Kalau kata Pak Angga, dia pakai dada ayam murni tanpa lemak ya. Jadi lemaknya itu dimainin hanya di bumbunya atau di minyak ayamnya nanti. Oke, ini kita langsung cobain teman-teman semuanya. Mie ayamnya tuh kenyal, direbusnya pas banget waktunya. Kalau bahasanya itu al dente ya, jadi masih kenyal banget. Ini kalau lidah-lidah orang Jawa Tengah ini pasti doyan banget karena mie amin ini rasanya tuh bener-bener manis banget. Topping sayurnya ada toge sama sawi. Dan ini ayamnya. Kaldunya kita cobain teman-teman, masih ngebul nih, dingin-dingin, asik banget. Dia tuh bening kayak gini, aroma daun bawangnya kuat banget, dan ini gurih banget. Dimakan dengan keadaan masih hujan-hujan ya, dingin-dingin mengundang ini nih, mie ayam bejo ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat teman-teman semua. Oke, ini kita oper dulu, kita ganti ke pangsitnya. Kata si bapak wajib banget buat nyobain pangsitnya. Gua kepo banget seberapa enak sih nih pangsit buatan si bapak. Sombong banget. Oke, kita angkat, kita cobain. Wow, pangsitnya isiannya tebel loh. Oke, kita makan. Kalau bumbu adukannya itu sama kayak yang di mie ayam ini, cuman pangsitnya ini kulitnya lembut. Sekali lagi, bapak ini jago banget ngerebusnya karena ya udah berpengalaman puluhan tahun jualan mie ayam, so pasti udah lancar banget tangannya buat ngitung kapan si mie ini harus diangkat atau harus dimasak ya. Pangsitnya pun sama demikian. Empuknya pas, nggak kematangan. Kalau pangsit rebus ini kematangan tuh kulitnya jadi tipis banget dan gampang copot. Itu mantep banget. Wow. Ayo kita cobain, masih ngebul nih. Gue mau cobain ini nih, mie gepengnya. Mie gepengnya bener-bener menggiurkan banget. Kalian bisa lihat tekstur dari mie-nya yang tebel-tebel. Wow. Kalau kata si bapak nih, kalau orang Betawi bilangnya ini mie golok, karena pembuatannya itu biasanya kalau yang fresh dia tuh dipotong pakai golok gitu teman-teman. Oke, kita cobain ya, ini tekstur mie nya menggoda banget nih. Kalian bisa lihat ya tekstur dari mie nya. Mantep banget nih. Langsung kita makan teman-teman semua. Karena mie-nya lebih tebal, udah pasti ini lebih kenyal lagi dari yang ini. Wajib banget kalian nyoba yang ini. Kalau kalian suka yang manis, kalian bisa pesen yang yamin. Tapi kalau kalian nggak suka yang manis, kalian bisa pesen yang original kayak gini. Ini sendiri rasanya menurut gua udah agak manis-manis ya. Kayaknya ayamnya sendiri dimasak manis. Yang bikin enak itu adalah tekstur dari mie-nya yang benar-benar dimasak perfect banget. Dengan keadaan yang ramai kayak gini, si bapak masih bisa masak mie dengan konsistensi seperti ini tuh udah jago banget. Oke, gue mau cobain pakai cabenya. Dari tadi kita makan originalnya, kita cobain pakai cabenya. Aduk-aduk dulu. Sekarang langsung kita cobain. Makan guys. Pedes. Sekarang kita cobain, ini ada acar cabenya. Dia pakai cabai rawit merah sama cabai rawit hijau. Cabai rawitnya nih,
Kita cobain cabai rawitnya. Buat kalian pecinta pedas, bisa nambah cabai acar ini ya. Pedas, gurih, terus dia bikin asem, jadi seger gitu ya rasa dari mie ayamnya nanti. Langsung kita makan. Mantap banget. Untuk porsinya nggak terlalu banyak. Kalau buat yang orang makannya dikit pas, tapi kalau buat gua satu porsi tambah satu porsi pangsit ini baru pas. Harganya juga masih sangat-sangat terjangkau. Mie gepeng ini kan kita pakai yang original, otomatis yang ini rasanya nggak berbeda jauh kayaknya sih. Pakai dada ayam murni dipotong gitu, terus dimasak pakai kecap gitu ya. Dan ini nggak gurih-gurih mecin banget ya. Kita cobain lagi, ini yang originalnya. Langsung makan guys. Nah teman-teman, jadi untuk mie ayam bejo ini atau mie ayamnya Pak Angga, itu rasa yang paling kerasa dan paling kecium saat di suapan pertama kalian itu adalah ladanya. Jadi aroma ladanya itu benar-benar strong banget, tapi bukan lada yang banyak banget yang sampai bikin kalian kepedesan lada gitu, enggak, cuman aromanya aja. Kan ya, kita cobain mie-nya nih. Kekenyalan dari mie-nya ini, aduh, nggak ada obat, mantep banget. Mantap banget dari semuanya ini. Nggak ada satupun yang dimasak kelembekan, kekerasan. Semuanya itu al dente, semuanya itu kenyalannya pas. Kalian datang sendiri ke sini, nyobain sendiri, maka kalian baru tahu kayak apa. Ini rasanya standar mie ayam, tapi cara masak dan kualitas mie-nya itu yang sungguh luar biasa. Ini dapat portingan dari Pangga, biar gak gratis-gratis banget, masih bayar lah. Ya, Pak, masih banyak ya. Semoga makin rame setelah diliput nanti. Teman-teman yang ada di Bekasi dan sekitarnya jangan lupa mampir ke Bang Mie Bejo ya, inspirasi banget nih. Bapak nih puluhan tahun jualan mie dan ramenya bukan main. Semoga Bapak makin rame juga, rezekinya juga bisa nular ke kita-kita. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.